tidak lakukan itu. Satu yang tertinggal pada saat yang tidak sesuai dengan konsep ciptaan itu adalah onderafdeling Awiu, karena ada pertikaian antara suku Mapi dengan suku Awiu, khususnya itu masyarakat Bamgi dari Kali Bamgi, sehingga mereka mendapat tekanan keamanan dari masyarakat Mapi, lalu mereka melindungi diri menyeberang Kali Digul dari Bamgi ke seberang di wilayah tanah adat Marin, sehingga mereka menempati tempat yang namanya Mbanomepe. Mbanom itu beringin, ya, Epe itu ini yang sekarang kita sebut Mbanomepe. Yodom, Yoloba, ya, yang sekarang ada Mbanomepe dan Salamepe. Ya, yang terkait tanah ulayatnya dengan beberapa kampung, yaitu dari Nakias, Poepe, Kiwalang, Salamepe, dan satu kampung lagi. Dan mereka lah itulah yang terbuka hatinya untuk menerima pengungsian saudara-saudara orang Bamgi itu untuk mengamankan diri di wilayah Marin itu. Ya. Nah, pada saat penataan wilayah Nugini Belanda atau Netherlands Negunia itu, Belanda melihat ada orang yang berada di situ, sehingga dikaitkan dengan rumpun suku dari situ. Jadi dia berpandangan bahwa itulah tanah orang Awiu, padahal itu adalah masyarakat pengungsi. Sehingga itulah yang kemudian kenapa batas wilayah itu sampai ke Mam, bahkan mau sampai ke batas dari tanah ulayat orang-orang Ilwayab atau Yelmek yang ada di Muara Digul itu. Ya. Kemudian onderafdeling Asmat untuk suku Asmat di Agats. Ya. Nah, cakupan wilayah tanah ulayat dari 6 suku besar itu mencapai luas 119.749 km persegi. Saya ulangi, 119.749 km persegi. Ya. Proses itu berjalan mulai dari penterjemahan penataan ciptaan Tuhan atas tanah Papua dan orang-orang Papua yang kurang lebih ya tercakup dalam 250 suku dengan bahasanya yang agak aneh melebihi dari ya sukunya. Contoh kita di Wasur ini. Wasur itu dalam cakupan besarnya masuk Marin, tetapi subnya itu adalah Marori Menge. Bahasanya berbeda dengan Kanom. Nah, itu contoh yang tadi 250 suku tetapi bahasanya berbeda-beda gitu. Ya, termasuk kita yang ada di Kima-Kima, yang ada di Yelmek, yang ada di pesisir pantai sampai Kondo, bagian Deganem bukan manusia hutan tetapi manusia marin pedalaman yang bagian Bian. Ya. Penataan pemerintahan Nugini Belanda itu diselaraskan dengan rancangan Tuhan atas pembagian suku-suku dan tanah ulayatnya, sehingga mereka hidup dan berkembang di atas keluhuran
tanah ulayat yang sudah dianugerahkan Tuhan secara vertikal dari atas. Jadi tanah yang ditempati oleh 6 suku besar itu adalah anugerah Tuhan untuk 6 suku. Ya, jadi ini yang harus dipahami, bahwa ini anugerah Tuhan, bukan pembagian biasa-biasa karena sebuah kebaikan, tapi ini beda konsepnya, itu anugerah. Ya, ini yang saya perlu gariskan kepada saudara-saudara dan kita semua supaya pahami konsep rancangan kepemilikan tanah ulayat bagi 6 suku besar. Itu sekali lagi saya katakan itu anugerah Tuhan secara vertikal kepada 6 suku besar yang tadi Belanda sesuaikan penataan wilayah pemerintahan New Guinea, Belanda atau Netherlands, New Guinea itu. Nah, itu dengan ibu kotanya. Ada pengecualian ibu kota yang terjadi khusus di Mapi. Awalnya 1952, ibu kota Onder Abdeling Mapi bukan di Kepi tapi di Masin. Nah, tahun 54 baru dipindahkan. Jadi selang 2 tahun setelah itu ibu kota Onder Abdeling Mapi dipindahkan dari Masin ke Kepi. Hingga sekarang menjadi kabupaten itu. Ya, jadi ada satu yang tertinggal sejak itu, yaitu suku Ayu dengan luasan tanahnya yang sangat luas sampai di Korowai Kombai. Ya, jadi orang Mapi itu ada di Mapi, ada di Bovendigul, ada yang di kaki gunung. Jadi suku Ayu ini sangat luas sebenarnya keberadaan suku Ayu itu. Ya. Nah, terus ada di Rusuk Punggung Utara itu adalah Afdeling Hollandia, ibu kota Hollandia dengan cakupan wilayah Onder Afdeling Hollandia di Hollandia, Jayapura sekarang, Onder Afdeling Kerom di Kerom, Onder Afdeling Sarmi di Sarmi, Onder Afdeling Nimboran di Genyem, yang sekarang mau ada usulan tentang ya provinsi baru itu. Ya, nah pada saat itu pegunungan tengah ini yang namanya Central Negunia itu masih terbagi 2. Satu itu adalah daerah persiapan yang namanya Oos-Bergland, itu bergabung dengan Afdeling Hollandia. Itu daerah persiapan yang dalam istilahnya disebut daerah penjajakan. Ibu kota di Wamena. Nah, yang di bagian baratnya itu adalah Central Negunia, yang ibu kotanya tidak ada waktu itu. Sehingga itulah yang sampai sekarang dampaknya adalah ketika mau bentuk Provinsi Papua Tengah sampai 1962 UNTEA masuk itu, dalam catatan sejarah buku Belanda itu dikatakan bahwa ibu kota belum sempat ditentukan. Ya. Nah, di bagian barat itu terdiri dari Onder Afdeling, ya, Enarotali di Afdeling Paniai, Onder Afdeling Paniai di Enarotali, Tigi di Wagete, dan dengan 2 daerah persiapan dari 2 daerah persiapan, yaitu Middenbergland dan Westbergland. Ya. Lalu dalam perkembangannya daerah penjajakan Oos-Bergland ditingkatkan statusnya ya menjadi Onder Afdeling itu. Kemudian dibentuklah Onder Afdeling Oos-Bergland dan ibu kota Wamena yang dibagi menjadi Grote Valley. Grote Valley itu lembah besar Balim itu. Ya, Swart Valley, Nordos Balim, West Balim, dan Bokondini. Ya.
Nah, di dalam perkembangan pemerintahan sekarang tidak mengikuti acuan itu. Tapi ini sejarah. Bahwa ada dinamika baru, itu adalah fakta hari ini. Kemudian ada updating lagi yang disebut Gert Wimbai. Itu ibu kotanya di Biak, terdiri dari 2 onderafdeling, yaitu Skaten, London, ibu kota di Biak, dan Yapen Waropen di Serui. Lalu ada afdeling West Nigunia yang sekarang Papua Barat. Ibu kota di Manokwari terdiri dari cakupan wilayah onderafdeling Manokwari di Manokwari, Ransiki di Ransiki, Teminabuan di Teminabuan, Bintuni di Stengkol, Sorong di Sorong, dan Raja Ampat di Dom. Nah, kemudian afdeling Fakfak dengan ibu kota Fakfak terdiri dari 3 cakupan wilayah, yaitu onderafdeling Fakfak di Fakfak, Kaimana di Kaimana, Mimika di Kokonau, bukan di Timika. Ya. Jadi saudara-saudara, penataan wilayah pemerintahan itu sudah berlangsung lama sekali. Khusus tentang South Nigunia atau Nigunia Selatan, itu prosesnya sudah diawali tahun 1898. Coba bayangkan. Jadi nama Papua Selatan dengan istilah Belanda South Nigunia itu bukan baru macam sekarang ini. Itu sudah dari tahun 1898. Coba bayangkan sudah berapa abad. Iya. Jadi sudah lama sekali. Proses ini timbul tenggelam ketika berada di dalam naungan Kesultanan Tidore, lalu dibentuklah beberapa afdeling, onderafdeling dan segala macam. Kemudian berdiri sendiri, dan Belanda mengawali dengan membentuk 3 tahapan pertamanya. Yang tadi saya jelaskan itu adalah tahapan kedua, menjelang Untea masuk. Tahapan pertama itu terdiri dari 2 afdeling, dan Papua Selatan dan Bovendigul itu masih bergabung di afdeling Tual. Jadi tidak usah heran kalau saudara-saudara kita dari Maluku Tenggara itu banyak di sini, itu ada kaitan dari penugasan ya aparat dari Binnenlands Bestuur, ya pemerintahan dalam negeri yang berpusat di Tual itu, ya dengan nama afdeling Tual itulah yang ada sekarang termasuk guru-guru. Ya, jadi ini benang merah yang harus diketahui oleh semua orang supaya jangan ada label-label apapun, tapi sejarah menceritakan, sejarah mengantarkan kita, sejarah menggeser pergusuran penduduk untuk tiba di tanah ini, terutama di Papua Selatan. Ya, ya itu sejarah konkret yang kita sudah jalan dari 1898. Kemudian masuk lagi proses yang terjadi dari Kesultanan Tidore, kemudian ya juga ke afdeling Tual, lalu juga ada keuskupannya. Nah, keuskupan kita pada saat itu belum jadi Keuskupan Agung Merauke, kita masih bergabung dengan Keuskupan Amboina pada saat itu. Iya. Jadi ini kisah bahwa Papua Selatan itu namanya itu berawal dari konsep letak dari segi ya topografi wilayah dan geografisnya itu ada di wilayah selatan Papua, sehingga nama yang sudah digunakan dari Belanda itu adalah South Nigunia, yang dalam bahasa Indonesia adalah Papua Selatan. Jadi tidak ada lagi nama baru yang sudah permanen dalam sejarah berproses sehingga kita tiba hari ini
dalam rangka finalisasi seluruh proses yang sudah berjalan dari 1898 sampai hari ini Jumat. Ya, di akhir tahun yang konon ceritanya bulan Juli tahun depan 2022 akan ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Dan kita belum bisa katakan bahwa finalnya itu 2022. Karena autentik undang-undang sendiri itu belum ada. Nah, kenapa autentik undang-undang? Saya kembali antarkan seluruh pemirsa atau pendengar untuk coba menggunakan acuan dari Perintah Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18. Bunyinya begini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota dibentuk dengan mempunyai pemerintah daerah yang dibentuk dengan undang-undang. Jadi di situ ada istilah tentang pemerintahan daerah. Jadi jangan sampai salah paham. Pemerintahan daerah dan pemerintah daerah itu serupa tapi tak sama. Ya. Pemerintahan daerah itu mengakomodir dua lembaga negara, yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Kalau kita bicara pemerintahan daerah, kalau pemerintah daerah hanya khusus gubernur, bupati, dan wali kota, itulah pemerintah daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pemerintahan daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, ya. Jadi ini coba dipahami baik-baik supaya jangan kita selalu salah kaprah menggunakan istilah pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, kita anggap itu sama. Saya katakan bahwa itu pengertiannya seakan-akan sama, tetapi saya lebih menggunakan istilah serupa tapi tak sama. Ya, jadi supaya ini dipahami dengan baik, supaya penggunaan istilahnya juga pada saat-saat tertentu atau ke depan itu bisa memilah pengertian antara pemerintahan daerah dan pemerintah daerah. Ya, kita sudah pemerintahan itu sudah ditata, tetapi ada pergeseran politik kekuasaan di dunia yang terjadi, di mana daerah-daerah koloni tertentu itu dilepaskan oleh pemerintahan koloninya, pemerintah kolonialnya melepaskan menjadi negara-negara merdeka. Ya, termasuk koloni Hindia Belanda dulu yang pada 17 Agustus 1945 itu merdeka. Itu koloni Belanda. Ya, bahwa kita kemudian baru susul melalui proses plebisit, ya itu kita tidak dalami pembahasan saat ini. Itu di dalam kesempatan lain argumentasinya cukup rumit, jadi tidak usah kita bicara tentang itu. Tapi sekarang kita bicara bahwa setelah Tuhan masuk ke pergeseran beberapa transisi pemerintahan yang terjadi dari Hindia Belanda, VOC, Kesultanan Tidore, lalu masuk menjadi Afdeling sendiri di tanah Papua, yang tahap pertamanya diawali dari North
North New Guinea itu cakupan wilayahnya terdiri dari Manokwari, Sorong, Serui, Hollandia, tambah Sarmi. Lalu West New Guinea itu cakupan wilayahnya meliputi ya Fakfak, Inan Watan, Manokwari, Vogelkop, Mimika, dan Wisselmeren. Itu West. Kami di selatan ini pada saat itu kan bergabung di afdeling, cuma dua onderafdeling, yaitu onderafdeling Merauke dan onderafdeling Bau Pendigul. Jadi onderafdeling lain belum. Nanti pada menjelang tahun berikut 62 itu baru dibentuk menjadi ya satu afdeling yang digeser dari sejarah panjangnya. Memang ada afdeling soal South New Guinea ini, tapi yang terakhir itu adalah dialihkan dari Tual dan dia berdiri sendiri menjadi afdeling South New Guinea dengan ibu kota Merauke yang membawahi tanah dari 6 suku besar, Marin, Muyu, Wambon atau Mandobo, kemudian Auyu, Mapi, dan Asmat. Nah, kita hari ini bicara soal finalisasi. Jadi penegasan yang mau saya katakan hari ini adalah cakupan wilayah calon Provinsi Papua Selatan itu adalah cakupan wilayah ulayat atau wilayah tanah adat dari 6 suku besar, yaitu tanah ulayat orang Marin, tanah ulayat orang Muyu, tanah ulayat orang Auyu, tanah ulayat orang Mandobo atau Wambon, tanah ulayat Mapi, dan tanah ulayat Asmat. Jadi inilah dasar pertama, fondasi pertama cakupan wilayah calon Provinsi Papua Selatan itu adalah 6 gabungan tanah ulayat dari warisan 6 suku besar. Ya. Jadi ini harus diketahui pasti. Ya. Baru kita masuk dengan ke konsep Belanda. Belanda mengakomodir itu menjadi ya dasar cakupan administratif wilayah dari afdeling South New Guinea yang terbagi ya ke dalam yang menggabungkan 6 cakupan wilayah adat itu menjadi cakupan wilayah-wilayah pemerintahan dalam sebutan onderafdeling. Ya. Sampai ke situ final. Ya, sampai ke situ final. Nama tetap Papua Selatan, yang sejarahnya tadi saya sudah katakan dari 1898 itu menggunakan istilah South New Guinea Selatan. Ya. Jadi ini sudah berapa abad, hitung saja bagi mereka yang sudah bisa berhitung itu. Kalau tidak bisa pakai kalkulator. Itu 1898. Nah, itu berlangsung dari 1898 berlangsung sampai 12 Februari 1902. Ya. Di mana Belanda mendirikan pos keamanan untuk mengendalikan situasi keamanan, pengayaan orang-orang Marin ke suku-suku yang bernaung di bawah koloni Inggris pada saat itu. Dan Inggris protes, respons pemerintah Hindia Belanda adalah mendirikan pos keamanan yang berlokasi di RSUD Merauke saat ini. Ya. Dari situlah embrio kota pemerintahan, embrio pusat penyebaran agama Kristen antara Katolik dan Protestan, lalu menjadi pusat pendidikan,
menjadi pusat perdagangan, dan dimulailah sejarah peradaban baru, ya. Masyarakat Papua Selatan dari 6 suku besar yang berkedudukan ibu negerinya di kota Merauke. Jadi dua yang tidak bisa diutak-atik lagi dalam rangka proses finalisasi adalah nama Provinsi Papua Selatan dan ibu kota Merauke, ya, yang sudah berproses sekian lama dan menjadi pusat dari peradaban, pusat pemerintahan, pusat agama, pusat perdagangan, sehingga dari aspek itu seluruhnya sudah memberikan penguatan tatanan penyelenggaraan pemerintahan, tatanan penyelenggaraan agama, tatanan penyelenggaraan perdagangan, dan dia menjadi kota transit perdagangan, pusat perdagangan yang mensuplai dan mendistribusikan, ya, seluruh sarana penunjang perdagangan bagi, ya, sahabat orang Marin yang ada di Muyu, yang ada di Mandobo, yang ada di Awiu, yang ada di Mapi, dan yang ada di Asmat sampai sekarang, ya. Jadi ini menjadi dasar pertimbangan kita dan juga keputusan final untuk kita tetapkan Papua Selatan sebagai provinsi atau daerah otonom baru yang sudah diproses berabad-abad dari 1898. Jadi jangan ada pandangan tersesat yang muncul sekarang seakan-akan provinsi baru ini lagi diproses lalu cari-cari nama baru. Ya. Dan saya ingatkan kepada para akademisi, ya. Jadi para akademisi yang ada sekarang di sini itu, jadi para akademisi itu tidak berada dalam tataran pengawalan proses perjalanan Papua Selatan, bukan. Jadi yang tidak, kajian yang perlu itu bukan ganti nama, ya. Jadi kalau dibilang ada pandangan dari para akademisi itu tidak diminta untuk mengganti nama. Nama sudah final dari Tuhan. Nama sudah final dari sejarah pemerintahan Afdeling, ya, atau Nederlands Nigunia atau Nugini Belanda, sudah final. Dan kami sudah sepakat dan sudah akrab menggunakan itu nama Papua Selatan. Dan catatan yang perlu dilihat itu ada Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan. Jadi tidak ada nama lain. Dan usulan yang kami sudah sampaikan tahun 2002 kepada pemerintah pusat, baik di eksekutif dan legislatif, usulan kita mengusulkan nama Provinsi Papua Selatan. Ya. Untuk menggenapi ketentuan persyaratan administratif yang diatur dalam 2 PP, yaitu PP 129 tahun 2000, itu cukup dengan 3 kabupaten kota bisa membentuk provinsi, atau bisa membentuk kota, atau bisa membentuk kabupaten. Tetapi pemerintah merasa bahwa animo usulan pembentukan daerah otonom baru itu terlalu gencar. Lalu pemerintah merubah ketentuan yang sedikit longgar di 129 ke tahun 2000 dengan 78 tahun 2007 yang mewajibkan semua pengusulan daerah otonom baru harus memiliki cakupan wilayah 5 kabupaten kota. Nah, disitulah awalnya kita mulai tersendat, dan yang berikut pemerintah
mengeluarkan moratorium. Moratorium itu penundaan sementara. Ya. Sehingga Provinsi Papua Selatan ini bukan usulan baru di tahun 2021. Ini sudah lama dari 1898. 1902. Lalu masuk lagi ke pembentukan provinsi otonom dan kabupaten-kabupaten otonom di Irian Barat pada saat itu dengan Undang-Undang 12 tahun 69. Yang pada saat itu pemerintahan ditata menjadi 9 kabupaten dan salah satu kabupaten yang diatur di dalam Undang-Undang 1269 itu adalah Kabupaten Merauke yang membawai Merauke, Muyu, Tanah Merah, Bovendigul, Kepi, dan Asmat. Jadi sejarah ini sudah cukup panjang kita jalani, dan hari ini sampai 2022 itu kita hanya bicara finalisasi. Nama sudah final, ibu kota sudah final, cakupan wilayahnya sudah final. Jadi ke depan para akademisi yang ada di negeri ini itu tidak usah lagi mengutak-atik nama ini. Nama udah final. Kami pemilik dusun dari 6 dusun besar ini sudah sepakat Papua Selatan. Siapa mau membatalkan? Kita ini pewaris tanah. Kalau kita pewaris tanah sudah serahkan dan setuju dengan nama Papua Selatan, siapa yang mau utak-atik itu lagi? Jangan mau anulir, Anda siapa? Penegasan kita hanya satu saja. Kalau mau lakukan kajian akademis, lakukanlah kajian mengapa Papua Selatan harus dibentuk. Untuk apa Papua Selatan harus dibentuk. Kajian-kajian itulah yang harus dibuat untuk kita sampaikan argumentasi pendukung kepada pemerintah pusat supaya bisa mempercepat proses pembentukan provinsi yang namanya Papua Selatan yang sudah berusia berabad-abad. Iya. Jadi ini peringatan untuk saudara-saudara yang coba mengutak-atik nama provinsi ini. Nama provinsi ini kalau Anda tidak terlibat, ya lebih baik baca sejarah dulu catatan atau tanya-tanya. Iya. Jadi tim dari Jakarta itu datang bukan untuk menanggapi sebuah usulan baru. Ini barang yang sudah terlalu lama. Sehingga rakyat yang sudah berjuang dari dulu banyak yang sudah meninggal. Arwahnya masih berharap supaya barang ini cepat jadi. Iya. Jadi stop mengutak-atik nama Papua Selatan dan kita semua sepakat Papua Selatan, ibu kota Merauke. Semua tersedia. Di sini menjadi pusat dinamika peradaban. Dari kita yang tercakup di cakupan wilayah yang ada di sini. Nah, kajian cakupan wilayah yang salah satu juga harus dipinalkan itu adalah adalah para akademisi itu berkoordinasi untuk mengecek beberapa catatan yang belum final, misalnya batas wilayah antara Merauke dan Mapi, batas wilayah antara Bovendigul dan Merauke. Itu supaya jangan ada pandangan-pandangan bahwa Paitua yang tetapkan, tidak. Ini sejarah. Ini sejarah. Sejarah tentang batas Kabupaten Mapi yang merupakan peninggalan embrio sejarah dari Onder Afdeling Mapi yang ikut mengakomodir karena pandangannya kalau orang ada di situ berarti itu termasuk tanahnya, kan orang di sini kan disiplin tentang tanah ulayat. Tapi konteks antara orang Bamgi, ya ini tidak bicara semua Auyu ya,
orang Bamgi yang ada di Kali Bamgi itu. Mereka lah yang didesak karena itu dekat sekali dengan wilayah Mapi, konsentrasi kehidupan orang Mapi, sehingga mereka mengungsi di Yodom, Banomepe, Salamepe, dan Yoloba. Yoloba sudah dikosongkan, mereka sudah kembali. Ya, jadi ada 4 tempat. Dan batas wilayah ini yang harus dikomunikasikan untuk penyelesaiannya itu adalah orang Ilwayab, orang Nakias, Poepe, Salamepe, dan Kiwalan, Tagaepe. Itu ada sentuhan batas dari kampung-kampung ini. Itulah yang diajak untuk membicarakan. Jadi tidak membawa-bawa salah satu kepala suku atau ketua adat bawa ke sana. Orang Marin disiplinnya ketat. Kok tidak bisa bicara tanah orang? Sekalipun dia dalam status sebagai ketua adat, tidak. Itu bukan tanah ketua adat. Yang harus bicara itu adalah orang-orang yang berbatasan tanahnya dengan di situ. Jadi tidak bisa kita gunakan patokan pengakuan ketua adat, tidak. Karena ini sejarah sudah lama jalan. Sampai Belanda menetapkan sebuah kekeliruan karena acuan ada orang Ayu dari Bamgi yang ada di wilayah Marin itu, para pengungsi. Yang berikut soal Bovendigul dengan Mapi. Tanah sebenarnya orang Marin Bian itu sampai Kao. Kali Kau itu sebenarnya namanya itu Kau. Orang lain tidak bisa bilang Kau, jadi bilang Kau. Hanya karena ada proses dalam sejarah berjalan, pertikaian antara orang Mandobo dengan kampung tertentu di wilayah kepala kali, kita gunakan istilah kepala kali saja. Ya, kepala kali Bian, entah Kindiki atau apa, sehingga mereka menyelesaikan pertikaian mereka dengan melakukan bargaining melalui wanita sebagai juru damai. Nah, penetapan sampai di yang sekarang kita jadikan acuan untuk menjadi batas wilayah Kabupaten Bovendigul dengan Mapi itu di tadi saya sempat ingat itu di situ, itu bukan karena tanah orang Mandobo itu sampai di situ, bukan. Mereka sudah sepakat menyelesaikan konflik itu dengan menyerahkan wanita dengan sebuah pandangan filosofis bahwa dengan memberikan wanita dinikahi di sana akan lahir nyawa pengganti dari buah konflik mereka di masa lalu itu. Ya. Jadi itulah kisahnya. Kalau mau bicara 2 tempat ini, yang muara punya saya sudah sebut, di bagian dalam itu ketua adat yang ada di wilayah itu sampai di Mandom ya, saya ingat. Mandom ya. Mandom itu bahasa Marin. Kaoh itu bahasa Marin. Asik itu bahasa Marin yang asikin, itu tempat berburu. Aywa wadah, kantong sagu putus jatuh. Subur itu kampung lamanya adalah Nanggo. Nanggo itu bahasa Marin. Ya, dan ada beberapa kampung transisi yang merupakan buah asimilasi atau kawin campur antara Ayu dengan kampung-kampung yang saya sebut tadi, Nekias, Poepe dan segala macam. Postur tubuh orang-orang di Am dan Yame itu beda dengan Ayu lainnya. Ya, jadi lihat profil tubuh mereka itu. Ya, sehingga kalau itu yang mau didalami, itu yang dibicarakan dengan mengajak pemilik wilayah yang ada di batas-batas itu untuk kita coba cari solusi yang bijaksana supaya ini jangan jadi hambatan yang ikut memperlambat, karena judulnya sekarang itu adalah proses percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan, sementara beberapa syarat-syarat mendasar belum kita penuhi. Dan oleh karena itu saya sarankan seperti ini, ajaklah orang tua-tua adat dan juga tua-tua yang berpengalaman dalam pemerintahan yang sudah mengalami 3 zaman, yaitu Belanda, Untea, dan Indonesia.
supaya bisa dapat masukan yang konkret menjadi bahan untuk dibawakan dalam perundingan ya 4 pimpinan daerah untuk menyepakati lalu ditandatangani, dan ini menjadi usulan dalam rangka melengkapi syarat fisik dan syarat administrasi yang dianjurkan oleh undang-undang ya pembentukan ya daerah otonom baru di Indonesia ini. Ya. Jadi inilah sebenarnya pelurusan dan penegasan tentang nama dan ibu kota. Jadi ini nama Provinsi Papua Selatan. Ya. Tidak ada lagi yang memutar. Saya salah satu dari Tanah Marin. Tetapi pada saat itu, waktu proses berjalan, yang kita mulai optimalkan ketika dia mandat mulai dari 1898 sampai tahun 2002 baru kita angkat kembali. Jadi ini sempat mengalami stagnasi yang cukup panjang. Karena memang proses pemerintahan pada saat itu bukan pemerintahan Indonesia, tetapi dari perjalanan kesultanan ke VOC dan juga Hindia Belanda dan Nederlands Nigunia baru masuk ke UNTEA. Dari situ baru kita mulai, setelah berjalan sekian lama, baru kita mulai mengangkat lagi pembentukan provinsi baru di Rusuk Selatan, Papua Selatan dengan nama Provinsi Papua Selatan dengan luas 119.749 km persegi dengan cakupan wilayah yang pertama kali berbasis 6 tanah ulayat dari 6 suku besar yang memiliki tanah Papua Selatan, ya, berbatasan di Kalitorasi sampai Boset, dan di sana di Nakai sampai Syuru-Syuru dan Kenyam dengan Duga, dan di atas lagi dengan ya Pegunungan Bintang dan segalanya. Jadi kalau ada rencana mau menggabungkan Pegunungan Bintang di situ, itu sudah salah kaprah, ya. Kita punya tanah ini, kita bukan miskin tanah, tanah kita lebih luas. Jadi kenapa hal itu harus dibawa hanya karena syarat administrasi? Tidak. Kita sudah sepakat dari dulu, kita sudah hidup dengan 6 suku besar ini. Jadi kita konsekuen di situ saja. Saudara-saudara, di atas kalau mau bagi 2 saja, pegunungan Tengah Timur dan Pegunungan Tengah Barat. Nanti Pegunungan Tengah Timur itu masuklah Pegunungan Bintang, dan Pegunungan Tengah Barat itu sampai di Paniai. Katanya Mepago dan Lepago gabung jadi satu gitu. Nah, itu yang saya perlu kasih penegasan dan pemahaman kepada semua. Dan tokoh yang mulai mengangkat persoalan pembentukan itu, saya masih hidup ini. Ya. Saya yang bawa manusia dari 6 suku ini pergi ke Merauke dengan pesawat kita punya sendiri. Angkut tinggal di Hotel Menteng, tinggal semua sampai di sekitar situ. Jadi masyarakat itu tahu. Jadi jangan kalangan tertentu menganggap bahwa ini usulan baru, mau selipkan, mau nyalip di tengah jalan. Nah, salah itu. Ya. Jadi itu yang saya mau ingatkan, bahwa ini bukan dari kajian para akademisi. Buah dari kerelaan 6 suku atas tanah ulayatnya untuk membentuk ini. Bahwa ada sejumlah pertanyaan seperti itu, ya saya pikir pertanyaan itu tidak diabaikan. Pertanyaan itu bisa diakomodir dan mesti ada tokoh atau pejabat yang bisa mengajak semua duduk bicara-bicara tentang bagaimana sebaiknya kita ke depan. Jadi jangan mencari nama lebih dulu daripada ininya. Itu yang nanti memperlambat proses ini. Karena judulnya Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Ya, jadi Provinsi Papua Selatan. Dan kesempatan ini juga saya titip kepada teman-teman dari pemerintah pusat yang mendapatkan tugas untuk melakukan potret atau identifikasi tentang persoalan ini. Tidak usah lagi, kita sudah final dengan Provinsi Papua Selatan. Seluruh dokumen itu sudah ada di Jakarta. Di seluruh lembaga
yang terkait ya, termasuk keputusan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang diketuai oleh Wakil Presiden pada saat itu Bapak Yusuf Kalla, sudah memutuskan 65 DOB tahap pertama yang akan diluncurkan pembentukannya setelah diadakan moratorium. Hanya ada catatan bahwa moratorium ini itu dilakukan moratorium terbatas, khusus Papua dibuka, Papua Selatan, dan ada pengecualian di situ menggunakan asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu ya ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, sehingga syarat cakupan wilayah yang mestinya 5 kita dengan 4 diperbolehkan untuk membentuk Provinsi Papua Selatan. Jadi ini sudah ya satu kesempatan yang baik, sehingga segala hal yang tidak terlalu penting itu tidak usah dimasukkan di situ. Yang sudah final tidak usah, tapi kajian ekonominya bagaimana, kajian-kajian lain yang mendasar, nah itulah yang membuat keyakinan pemerintah pusat untuk mengatakan bahwa Papua Selatan sudah siap untuk ditingkatkan statusnya menjadi provinsi definitif. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini kepada seluruh publik dan seluruh pejuang yang sudah berjuang sekian lama untuk membentuk Provinsi Papua Selatan. Moga-moga dapat dipahami. Jadi yang pengganggu-pengganggu yang sedang mau gigit seperti udang itu tidak usah kamu stop. Ya. Jadi jalan besar sudah ada. Orang sini bilang Samkai sudah ada, ikuti jalan besar itu. Angin sudah tiup, ikut berlayar saja, ikut itu kapal. Yang namanya kapal besar Papua Selatan sudah mau siap dilepas dari dermaga menuju samudera perjuangan, samudera cita-cita, untuk kita bisa mencapai berbagai harapan sepanjang nakodanya itu tahu untuk menyetir ya kapal besar Papua Selatan ini ke dermaga cita-cita, dermaga harapan. Jadi saya harap bahwa proses yang harus mulai dilakukan adalah soal ibu kotanya, itu yang harus dikaji, mau di mana, terus titik nolnya di mana, kemudian master plan-nya mau di mana. Sebenarnya kajian akademis itu harus masuk di situ, di wilayah itu. Dukungan ekonomi, potensinya bagaimana gitu. Ada pertanyaan soal PAD. Kemarin saya sudah kasih pandangan juga kepada pemerintah pusat. PAD ini terlalu banyak. Cuma PAD ini kan diatur dengan kewenangan dari Jakarta yang lebih banyak diambil ke pusat daripada ke daerah. Nah itu yang bikin PAD ini kecil. Padahal ini negeri kaya. Ya, tapi itu sudah kita kasih pandangan di DPRD kemarin. Dan ini moga-moga sudah dicatat dan jadi masukan pertimbangan supaya ke depan pembagian keuangan antara pusat dan daerah itu juga bisa menjadi acuan yang memberikan rasa keadilan antara tuan dusun dengan siapa yang mau jadi juru bagi yang adil dan juru bagi yang bijaksana. Ini yang penting gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus menjadi kajian, karena di sini pusat pertahanan untuk ini, dan Belanda dari zaman perang sekutu, ya jadi perang dunia kedua, Merauke menjadi pangkalan dari sekutu di sini, di lapangan Bandara Mopa Merauke yang sekarang dekat dengan itu kantor apa itu. Jadi itu jalan itu apa lapangan terbang Belanda pertama itu apa sekutu, baru Belanda kasih pindah dengan lapangan Tikar Baja, dan ini tahap yang ketiga ini. Yang sekarang kita sudah bangun punya bandara itu. Ya, lalu satu-satunya daerah yang tidak dikuasai oleh Jepang, yang tidak diduduki itu adalah daerah selatan. Daerah selatan. Seluruh bom Jepang tidak meletus di tanah ini. Ya. Jepang membombardir ini sampai kampung saya juga jadi sasaran. Tidak ada satu bom yang meletus. Tidak ada bom yang meledak. Berarti ini tanah dahsyat.
Ya, jadi berbahagialah kita yang sedang berjuang di sebuah tanah dahsyat, tanah hebat. Tanah hebat ini harus didukung dengan kerjasama yang hebat, dengan tim yang hebat, dan harus dipimpin oleh orang hebat, supaya menjadi daerah terhebat. Ya, dan menjadi mercusuar di daerah tapal batas, di mana matahari abadi akan terbit di sini, dan ini menjadi mercusuar dari negeri yang paling aman, negeri yang damai, negeri yang rukun. Ya, lalu intrik-intrik tertentu yang mulai masuk untuk itu lebih baik kamu stop. Ya, tidak usah. Kita jadi yang saya bicara ini, kami yang bicara ini bukan imigran. Iya, kami bukan imigran, kami ini pewaris. Jadi kalau pewaris sudah bicara bahwa nama Papua Selatan, ikuti itu tuan tanah itu. Jadi tidak usah kamu ngarang-ngarang nama baru lagi. Negeri ini bukan pulau kosong, bukan kabupaten kosong yang baru ditemukan di abad 21 kan? Ini sudah lama dari abad keberapa itu. Jadi tidak usah, ya jangan cari-cari pekerjaan yang mestinya nggak penting. Jadi kaji lagi yang lain, nama ibu kota tidak ada pengkajian apapun. Kecuali setuju ibu kota Provinsi Papua Selatan. Saya harap kamu semua yang dengar dan nanti ikuti ini, kamu semua sepakat bahwa kita punya provinsi baru itu namanya Provinsi Papua Selatan. Ibu kotanya tetap di Merauke, ibu negeri yang sudah menumbuh kembangkan kita orang jadi orang-orang besar yang ada di seluruh tanah luas ini. Inilah Papua Selatan. Inilah ibu negerinya yang namanya Merauke. Yang orang Marin terima pertama kali yang datang dengan kapal uap. Maroka Eheliki. Ini Maro. Dan inilah titik gerak masyarakat Papua Selatan. Dan inilah titik pemberangkatan orang Papua Selatan. Dan dia tetap menjadi titik pemberangkatan orang Papua Selatan. Melewati abad-abad yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang. Saya sudah sampaikan. Kalau saya ada salah ya sudahlah itu. Saya juga sudah hampir tua. Ya jadi kalau ada yang bilang Pak itu umur berapa, Pak itu sutua, Pak itu sakit-sakit. Makanya kita bikin wawancara ini di sawah supaya tahu ya Pak itu sawah sudah siap. Jadi siapa yang kerja ya sama Pak itu ini juga ini. Tewas, Tete Wasur kirim salam untuk kamu semua yang sedang berpengharapan. Semoga tahun yang dinanti-nanti di 2002 menjadi nyata dan kita bertepuk tangan. Dan suatu pagi kita akan lihat di running text alam Cakrawala Merauke. Selamat datang Provinsi Papua Selatan. Ya, saudara pemirsa di seluruh tanah Papua dan khusus di selatan Papua yaitu Merauke, kita sudah dengar seorang tokoh, Bapak Johannes Gluba yang sudah mengalami 3 zaman pemerintahan. Dan ini sebuah sejarah yang saya sebagai anak Marin, sebagai orang filmmaker yang hari-harinya kerja film. Dan saya merasa bahwa kita sebagai anak muda, generasi yang sekarang, apalagi anak kemarin, khusus anak-anak Papua Selatan, kita harus hargai sebuah sejarah dan seorang tokoh. Ketika kita mau berdiri, ketika kita mau melangkah, kita harus menghargai yang namanya sebuah sejarah dan seorang tokoh. Sehingga itu menjadi alur kita untuk pergi menuju di suatu harapan. Sehingga tadi sudah panjang lebar, Bapak Johannes Gluba bisa sudah menjelaskan tentang apa maksud untuk Papua Selatan. Saya juga masih tertarik untuk saya harus bertanya Bapak John 2 hal penting sekali yang mungkin Bapak bisa berbagi untuk masyarakat selatan Papua. Terkait dengan yang saya mendengarkan mau diganti Papua Selatan menjadi Papua Animha, itu keuntungan dan kerugian dari nama itu, dan Bapak juga menyampaikan, saya juga ingin Bapak untuk sampaikan kepada anak-anak Marin Selatan bagaimana menjadi orang Marin sejati, berpikir sejatinya seperti apa. Mungkin Bapak bisa mengingatkan untuk kita semua. Demikian Bapak. Ya, saudara-saudariku gitu. Jadi istilah-istilah yang sekarang lagi mengemuka menjadi 7 wilayah adat antara Animha, Saireri, Mepago, Lapago, dan ya
Mamta kah. Jadi itu sebenarnya hanya clustering yang sebenarnya kan isi dari itu semua itu nanti jangan sampai kalau kita gunakan anemha, mohon maaf ini bahasa Marin. Nah sekarang jangan sampai saudara-saudara kalau kita dulu waktu kita mulai bicara di gedung di kantor bupati yang sudah dibongkar itu di Meansai. Dulu kan saya bilang bagaimana kalau kita jadi provinsi Arafuru, berarti kan ini kan hanya ambil matra laut, daratnya enggak gitu. Jadi itu tidak diakomodir untuk kita jadikan usulan nama provinsi kita pada saat itu. Dulu sempat kan terlontar ide untuk jadi provinsi Arafuru gitu. Tetapi kan yang berada di Arafuru kan hanya orang Marin saja. Mayoritas itu ya dengan Asmat mungkin. Tapi kan saudara yang lain dengan sedikit wilayah Mapi di Sumuraman situ sekitar situ ya. Yang bagi lain kan ada di dalam mayoritasnya kan. Jadi saya pikir ini tidak kemudian memberikan gambaran cerminan bahwa Papua Selatan yang dulu diusulkan dengan Arafuru itu tidak diteruskan dalam dokumen pengusulan ke Jakarta pada saat itu. Jadi kita sepakat waktu itu Papua Selatan karena sejarah yang tadi saya sudah jelaskan itu tadi gitu. Nah, kesejatian ini menjadi penting bahwa kesejatian itu ada terkait dengan beberapa hal. Pertama, karena kita bukan migran. Kita ini penduduk sejati. Ya. Jadi ketika kita bicara kesejatian, kita bicara kesejatian dari aspek penghuni tanah Papua Selatan yang terdiri dari 6 suku, itu adalah sejati pemilik sejati tanah ini. Ya. Jadi pemilik sejati tanah ini. Kalau pemilik sejati sudah mengusulkan nama itu, berarti itu adalah rekomendasi dari para pemilik sejati untuk menjadikan provinsi ini dengan nama Papua Selatan. Ya itu. Nah, sejati dari aspek keunggulan komparatif masing-masing. Ya. Jadi kita semua adalah calon manusia-manusia hebat yang ditaruh untuk menguasai tanah luas ini. Kita adalah manusia sejati. Ya, yang sedang berproses untuk menemukan kesejatian itu, sehingga dengan kesejatian itu kita jadikan Papua Selatan menjadi negeri terhebat. Ya. Negeri terhebat, ya. Nah, bagaimana kesejatian itu bisa kesejatian dasar, kesejatian anugerah Allah itu kita optimalkan gitu. Nah, kesejatian itu dioptimalkan lewat pendidikan. Iya. Ya. Kesejatian itu harus dioptimalkan lewat pendidikan. Kesejatian itu dioptimalkan dengan kita menjadi pengelola atas tanah sejati ini. Dengan peran-peran kita yang ada gitu. Sehingga peran yang dibutuhkan itu adalah peran dari kita semua setelah kita dibentuk lewat pendidikan. Nah, makanya untuk meningkatkan atau mematangkan posisi dasar kita dari manusia sejati sehingga lebih nyata di dalam perannya, kita dirikan sekolah sampai ke universitas yang namanya Universitas Musamus. Ya. Sebuah universitas negeri. Ya. Dan universitas negeri ini bukan universitas hadiah, bukan pertimbangan dari Jakarta bahwa karena selatan belum ada. Ini kita yang berjuang. Kasih nama ini Musamus ini. Dan sempat ada juga gonjang-ganjing untuk ganti namanya, saya bilang tidak bisa. Terakhir itu dengan menteri yang baru diganti itu. Itu waktu saya ketemu persoalan masalah pimpinan perguruan tinggi. Sempat terbetik mau ganti namanya, tidak ada.
Kenapa Bapak tidak pikir untuk kasih universitas sama kita orang? Dan Bapak kasih nama. Ini buah dari anak-anak kita yang berpikir untuk mendirikan sebuah mesin pencetak SDM. Ya. Tetapi mesin pencetak SDM itu kita harus benahi di besok ini. Mulai dari mesin pencetak dari SD sampai perguruan tinggi, sehingga seluruh mesin pencetak itu adalah mesin pencetak SDM yang berkualitas. Sehingga di situ kita akan mencapai kesejatian yang sempurna. Kita sudah punya kesejatian yang namanya bakat. Bakat itu adalah sebuah model kesejatian yang dianugerahkan Tuhan. Cuma kita tidak gunakan bakat itu karena kita diserang oleh rasa pesimisme, rasa minder. Rasa minder itu lebih dipengaruhi oleh ekonomi, uang, berdandan, mobil, rumah. Nah, itu yang menjatuhkan seluruh kekuatan moral kita sehingga ambruk dan kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Sehingga kita ingin tingkatkan self confidence, kepercayaan diri yang kokoh. Pernyataannya sederhana. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Iya. Motivasi sederhana. Nah, salah satu yang kemarin di PON bilang kita orang bisa itu, dalam bahasa Inggrisnya I can do it. Kita bilang teman kita, you can do it. Dan kita semua teriak, anybody can do it. Ya. Jadi singkirkan kata tidak bisa. Ya. Kita semua adalah orang hebat yang sedang berproses untuk menjadi orang hebat, untuk menjadikan negeri ini negeri terhebat, ya. Sehingga ada sebuah konsep yang saya tidak mau ngomong sekarang. Konsep saya sudah bikin, sebab ini para penciplak di negeri ini terlalu banyak. Jadi saya batasi saja konsep tentang Papua Selatan. Semua memang ada di pikiran saya, ada. Nanti suatu saat saya akan utarakan. Tapi sekarang saya tidak mau keburu ngomong, karena nanti orang-orang yang suka ciplak-ciplak ini mengaku itu gagasan saya, itu konsep saya, itu ide saya yang bikin lah apa itu. Iya, jadi untuk sementara saya tidak sampaikan itu, tetapi bahwa potensi pendukung untuk orang-orang di tanah Anemha ini, di tanah Papua Selatan, adalah tanah kesejatian. Kesejatian dari kepemilikan, kesejatian dari pewarisnya, kesejatian dari modal dasar talenta atau bakat yang kita miliki, yang kita harus kembangkan dengan mengembangkan wahana-wahana yang melatih, yang membentuk, sehingga di event-event berikut kita akan uji apakah kita manusia sejati. Dulu sudah 1-2 sampai orang bisa sampai ke Olimpiade, itu Frans Mause. Ya. Sehingga konsep kita adalah satu, kalau di bidang olahraga, dari kampung ke Olimpiade. Nah, bagaimana kita mau dari kampung ke Olimpiade? Ya, kita bangun sarana-sarana olahraga, sarana musik di kampung-kampung. Kita taruh guru-guru olahraga, kita taruh guru-guru musik dan segala macam. Lalu kita bikin event yang namanya Porseni. Ya, Porseni sampai terakhir kita dulu pernah bikin Porkamer. Ya, pekan olahraga Merauke dan segala macam sebelum masuk ke Porda Papua. Baru masuk ke PON. Sebenarnya itu hierarki untuk penataan SDM di bidang-bidang bakat itu, ya. Di bidang lain juga bisa gitu. Nah, kita ke depan ini kan perlu untuk mencari tutor yang benar-benar memahami potensi diri kita, sehingga bisa dipoles sesuai dengan bakat. Bukan dipaksakan untuk introduksi sesuatu hal yang baru lalu susah untuk mereka mencerna. Ya. Sehingga kita perlu fisiologi, guru-guru fisiologi yang memahami itu, sehingga proses penelusuran bakat untuk anak-anak kita, lalu itu yang akan menjadi konstruksi dasar untuk kita mencetak SDM berkualitas demi manusia sejati. Ya. Jadi sejati itu pertama bahwa dia bisa berpikir besar. Ya.
Dan ada satu istilah yang orang suka bicara soal thinking out of the box gitu. Jadi apa yang orang lain tidak berpikir di situ, kita berpikir. Kita pikiran sampai di situ. Macam contoh, kita bikin thinking out of the box. Sejak negara ini merdeka belum ada satu kabupaten bahkan provinsi yang belum punya pesawat. Tapi kita bisa. Itu contoh, thinking out of the box. Sehingga masyarakat Merauke ini bangga, ini tuh kita Merauke. Namanya nama asli, Kli, Aoba, Bugodi. Belum lagi kapal laut, kapal kontainer, ya Mulyane, Maroka Ehe dan segala macam. Itu sebenarnya ungkapan prinsip manusia sejati. Manusia sejati adalah manusia yang bisa membuat terobosan, dia berpikir besar untuk mengolah sebuah daerah besar ini menjadi daerah yang benar-benar maju. Ya. Jadi kesejatian itu jangan sampai tidak dipahami. Kita semua adalah manusia sejati. Karena apa? Kenapa manusia sejati? Ya kita datang dari Tuhan. Kita manusia sejati. Karena memang sejatinya kita yang miliki tanah ini. Ya, nah, bagaimana kita menggunakan berbagai modal dasar rahmat Tuhan itu untuk kita menjadi orang yang hebat. Jadi pikiran masa lalu kita harus singkirkan dan kita mulai dengan berpikir baru untuk menciptakan sebuah terobosan baru. Dengan terobosan baru itu menjadi perjalanan zaman yang akan kita lalui turun-temurun ke depan. Itulah pemahaman sejati menurut saya. Kalau kamu ada yang lain menurut sejati ya silakan aja. Tapi ini pemahaman saya. Yang saya sampaikan soal kesejatian kita orang-orang hebat itu adalah kesejatian kita itu sudah ada dari Tuhan. Tapi kesejatian kita itu belum kita optimalkan dan sedang tertunda. Dan ini saatnya. Kamu orang Papua Selatan adalah orang-orang hebat yang harus ditangani dengan cara hebat. Dan harus dipimpin oleh orang hebat sehingga Papua Selatan menjadi negeri terhebat di tapal batas Republik sehingga ini menjadi daerah otonom baru yang mampu melakukan terobosan dan bisa kita tingkatkan bangun sebuah menara kehormatan diri sebagai pralambang dari kesejatian kita. Bapak, mungkin saya tanyakan lagi terkait dengan Papua Selatan harus segera ada yang sudah menunggu. Masyarakat Merauke sudah menunggu untuk selamat datang Papua Selatan. Tapi ada yang berkata bahwa SDM Papua Selatan itu belum ada. Itu menjadi sekelompok orang menjadi perbincangan yang mereka tidak akui. Tetapi kita lihat di perkampungan sekarang, basis pendidikan seperti apa? Apakah dia seperti apa menurut Bapak, pandangan Bapak? SDM Papua Selatan itu baru tidak ada ketika tidak ada wanita yang melahirkan. Selama masih ada perempuan di sini dan ada laki-laki, mereka akan melahirkan manusia, generasi-generasi baru akan tumbuh dan berkembang. Ya itu dulu. Karena ketika bilang SDM tidak ada, lalu perempuan dan laki-laki yang ada, yang kawin-kawin ini terus untuk apa? Kan mereka lah yang menjadi sumber untuk menghadirkan SDM Papua Selatan. Itu dulu. Itu dasarnya dulu sebelum saya bicara soal pendidikan. Ya. Jadi sekarang kan kita juga harus mampu menjelaskan SDM seperti apa yang kita perlu gitu. Ya. Jadi pekerjaan namanya Provinsi Papua Selatan itu jangan sampai dianggap bahwa peluang itu hanya untuk jadi pegawai. Itu pandangan tersesat. Tapi bagaimana menjadi SDM yang bisa mengelola kelimpahan anugerah Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi yang tangkap ikan di laut itu adalah orang-orang Papua Selatan. Kamu sibuk berkelahi dengan formasi, belum diangkat, sudah 14 tahun, sudah 20 tahun tidak jadi pegawai negeri. Orang lain sibuk ambil ikan sampai ikan susah, baru kita orang sadar. Tanah luas yang subur ini. Kenapa mesti jadi tukang atur parkir? Kenapa mesti jadi tukang bawa-bawa sayur orang dan segala macam, tawaran Bapak mau apa dan segala macam?
itu petanda bahwa kita sendiri belum sadar gitu tentang hal itu. Itu dulu hal-hal kecil. Siapa yang bisa melakukan hal yang kecil, dia adalah calon yang akan melakukan hal-hal besar. Ya. Karena proses kita itu bukan dimulai dari mama-mama melahirkan manusia dewasa. Tidak ada. Kalau mama melahirkan manusia dewasa, mama mati semua. Tapi Tuhan mengatur bahwa kita berproses dari janin. Dan dari situ kita bertumbuh dan berkembang. Di dalam proses dari janin untuk menjadi manusia, itu ada perlakuan-perlakuan yang memang harus mendapat perhatian yang khusus dan segalanya. Jadi kalau SDM belum siap, siapa yang bilang? Kalau tidak ada sekolah di sini, berarti kan tidak ada yang mempersiapkan. Sekarang anak-anak Papua Selatan sekolah sampai ada yang sudah ke luar negeri. Bahkan ada juga yang sudah jadi dosen di Amerika, mau C1. Itu baru satu. Jadi bukan SDM belum siap. Cuma satu saja, saya mau kasih tahu ini. Yang membuat kita ini, SDM kita itu seakan-akan tidak ada kita, itu adalah pertarungan politik lokal kita. Sehingga yang lain tidak tertampung. Nah, siapa yang sukseskan bapak-bapak ini supaya dapat kursi kehormatan? Mereka lah yang ngatur, sehingga anak-anak kita yang mestinya dia harus mendapatkan peluang, mulai dari seleksi, pegawai dan segala macam. Sekarang begini, kalau mereka bisa ikut seleksi ribuan, bukankah mereka ini kan sudah memenuhi syarat? Kan harus dilihat dari logika itu. Ya. Terus sekarang yang mau maju jadi anggota DPRD, yang mau jadi calon bupati, calon gubernur banyak. Itu kan petanda bahwa SDM sini kan sudah ada tuh. Sampai mereka bilang kita ini OAP. Yang teriak OAP itu adalah SDM yang sesungguhnya sudah siap. Tapi kan dia tidak dapat peluang. Coba lihat dari logika itu saja. Kapan kita OAP? Ya mungkin kalau untuk bisnis belajar itu kita ini kan tukang bagi-bagi saja. Macam saya yang tidak bisa jadi kaya itu. Tetapi saya kayak kebaikan aja. Nah ini kan menjadi petanda ketika begitu dibuka formasi dorong testing banyak, itu kan sudah indikasi bahwa SDM sini kan sudah siap untuk mengikuti itu testing. Kecuali kalau sama sekali mereka tidak ada yang testing. Iya tuh. Siap. Jadi itu sudah gambaran. Cuma kita bijaksana tidak juru atur. Nah yang konyol ini jangan sampai kita punya orang-orang yang duduk di situ untuk atur formasi. Kamu jual formasi itu lagi sama orang, cari uang dengan cara itu. Itu yang bikin sampai kita anak-anak sulit terjaring. Yang bijaksana ke depan itu, saya sudah kumpulkan daftar. Kita bikin daftar anak-anak asli. Cukup banyak buku tebal saya ada pegang. Jadi, apanya yang sebenarnya diragukan seperti itu? Sampai kemarin juga tensi saya agak naik gitu. Begitu ditanya soal SDM saya bilang, ada dua pengalaman. Dan pengalaman pertama itu Romo Mangunwijaya dia bilang begini, negara ini didirikan oleh lulusan SMA. Itu Romo Mangunwijaya, sudah almarhum. Saya baca bukunya. Ya, lalu yang kedua, penentuan pendapat rakyat Irian Barat yang menentukan Papua menjadi bagian dari republik itu SDM-nya dari sekolah tinggi kah? Ini bukan saya mau membela diri, bukan. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa hal apapun bisa dilakukan sepanjang kita atur mereka, kita kasih petunjuk dengan baik, supaya mereka bisa mengerjakan dengan panduan yang kita bekali mereka. Lihat. Sekarang saya tanya, teman-teman yang pulaunya kaya dengan universitas, kaya dengan segala macam. Memang mereka bisa pecahkan dengan dorong punya sekolah tinggi banyak-banyak itu. Lapangan pekerjaan mana? Padahal di situ, itu banyak sekali orang-orang hebat. Yang lulusan sampai kita sudah tidak bisa hitung lagi. Tuh jadi pelarian juga ke sini.
Jadi tidak usah ada stigma-stigma seperti itu yang membuat kita lambat untuk mengambil keputusan. Kita lambat mengambil peluang. Ya. Yang perlu sekarang itu adalah pimpinan, bukan siapapun. Biar SDM sehebat pun kalau dia nganggurin, juga percuma, sama saja dan tidak ada SDM. Yang kita butuhkan itu pimpinan daerah yang bisa mengatur dan dia punya peta tentang apa yang sesungguhnya, peran-peran apa yang kita harus dorong, kita persiapkan supaya saya dulu kan maju dengan semangat yang terlalu tinggi. Saya pikir bahwa saya akhirnya buat asumsi begini, hipotesa. Kalau saya begini, mereka akan begitu. Ternyata tidak. Contoh saja. Orang bilang jangan kasih kail, tapi kasih ikan, tapi kasihlah kail. Saya kasih dong makan dua-dua semua. Ikan enak memang dong makan. Mata kail yang namanya senso, jaring, motor tempel 40 sampai 15 PK, semua rumah-rumah sekarang dong jual juga habis. Saya sempat terjebak dengan pikiran saya sendiri bahwa saya bisa robah mereka. Ternyata 10 tahun belum bisa mengantarkan mereka. Cuma 1-2 yang sekarang kita mulai bergerak ini. Maka tiap tahun ada cetak lulusan terlalu banyak. Itu bukan berarti kita, memang ada data. Siapa yang bilang? Kalau mau pastikan bahwa SDM belum siap, bikinlah data. Yang akan menjawab semua itu adalah data. Data. Kalau cuma kita ngomong dari dulu tidak ada SDM, tidak ada SDM. Padahal yang ngomong juga SDM yang juga dia bisa lakukan sesuatu. Lalu siapa yang mau lakukan? Sudah stop itu. Kita mulai sekarang. Kita harus maju. Ada komitmen yang baik. Cari pemimpin yang benar baik ya. Ini penting. Persoalan sekarang itu. Kita mengalami krisis kepemimpinan. Kita mengalami krisis persaudaraan. Kita mengalami krisis kebapaan. Jadi berhenti jadi manusia sembah sujud. Kamu bangsa yang bukan menjadi ajarkan untuk jadi sembah sujud. Kamu tuh bangsa yang benar berdiri dengan kekuatan. Contoh, kalau dia intip saham kah, babi kah, dia tidak tunduk. Dia panah, lurus. Itu gambaran bahwa Anda adalah pribadi yang tangguh. Jadi tidak usah takut dengan keadaan ini gitu. Kita harus berani untuk kita coba ambil peluang dengan kondisi-kondisi yang ada gitu. Sebenarnya banyak data kita tidak ada. Coba Marin bikin data sendiri, MAPI bikin lulusannya. Nanti di situ kita kaget. Sesungguhnya kita sudah siap. Lalu kita mau apakan SDM yang sudah siap ini? Tata kelola. Kita harus lakukan tata kelola seluruh aspek supaya mereka bisa berbasis di situ untuk melakukan hal-hal yang bisa secara mandiri kita menopang hidup kita, menopang kemajuan daerah kita gitu. Jadi kalau kita semua berharap bahwa kita semua harus jadi pegawai negeri dan kita harus semua jadi DPRD, nah ini yang nanti jadi masalah. Karena di situ yang namanya proporsi, yang namanya piramida grafik dari demografi, grafik demografi beberapa tahun ke depan itu tidak menguntungkan. Sehingga kita sekarang harus mulai. Karena kalau kita mau maju di DPRD dan besok undang-undang tidak membatasi bahwa gubernur itu harus orang Papua asli. Kalau kita lepas begitu saja, kita tidak bisa dapat. Karena struktur demografi kita sudah tidak seimbang. Orang kita itu sedikit. Kalau mayoritas suara itu adalah saudara-saudara kita yang datang untuk merubah hidup dengan membawa harapan ke negeri ini, ya, itu akan terjadi. Melengkapi keraguan yang bilang PPS itu untuk siapa? Jadi jawaban PPS itu tidak ada pada siapapun. Tidak ada orang baik budi yang akan datang karena dia juga susah.
Kita yang punya posisi lebih baik sebagai tuan tanah kok harus kalah dengan yang begitu? Kenapa? Nah, itulah yang membuat teman-teman di gunung sana sekarang mereka sudah tidak peduli. Coba, memang orang gunung kan sudah siap kan? Tidak perlu. Kita terlalu menghitung-hitung itu. Ya, jadi ya hari ini kamu ragu, kamu masih manusia, jangan takutlah. Tetapi kamu perlu memiliki sebuah keberanian. I can do it, you can do it, anybody kita orang bisa. Ya. Dan ini yang pernah dilalui oleh saudara-saudara kita kaum Negroid yang di Afro-American. Ketika mereka dilanda oleh politik apartheid yang sudah tidak memasukkan mereka. Tapi satu, mereka tidak minta belas kasihan dari orang kulit putih. Tapi mereka kembali dengan kekuatan diri mereka, olahraga, musik, dan segala macam. Sekarang apa yang jadi? Olimpiade masa-masa datang, seluruh dunia dari seluruh negara yang akan bertanding itu orang kulit hitam. Real. Amerika sekarang itu dominasi orang kulit hitam mau lari. Afrika soal lari jarak jauh itu orang punya, tidak ada yang bisa saingi mereka. Spesialisasi sudah mulai terjadi di orang kulit hitam. Spesialisasi mulai terjadi di dunia. Lalu kita mau ambil spesialisasi di mana? Mau tunggu belas kasihan? Tidak ada. Stop. Satu kekuatan ada pada diri kita. Dan kita mulai. Saya sudah coba bertarung sendiri juga waktu itu ke Jakarta sampai saya pulang lagi kembali. Tapi apa artinya satu orang gitu? Lalu kita sekarang mulai berantem sendiri? Ya udah, itu nggak apa-apa lah. Itu demokrasi, tapi jangan demokrasi yang konyol lah. Jadi saudara-saudaraku, kamu adalah orang-orang hebat yang sekarang harus menemukan kehebatan dalam diri kita masing-masing. Kehebatan itu tidak ada pada belas kasihan. Kehebatan ada pada komitmen diri kita masing-masing. Buatlah, menangkan dirimu dari keraguan, menangkan dirimu dari kekhawatiran. Dan satu, baca aturan baik-baik, belajar yang banyak, dan satu saja, tidak ada kata tunggu. Tetapi ketika kamu bicara bahwa saya mau mulai, disitulah awal dari pergerakan, dan besok kau akan temukan sebuah bukti nyata ketika kau berhasil. Ternyata ini yang kita tidak lakukan. Lakukan mulai sekarang. Jangan boros waktu yang lewat percuma saja untuk kita orang yang terbit 2 jam terdahulu. Tuhan sangat menyayangi kita orang di sini, tapi kita sia-siakan waktu agungan Tuhan. Tuhan taruh kita orang di depan pertama kali, siang lebih dulu di sini. Tapi kita terlebih dulu yang malas duluan, tidak menggunakan waktu. Tapi lewat motivasi-motivasi seperti ini, marilah kita sadar bahwa Tuhan sudah menegaskan. Ya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Itu firman. Tuhan yang berketetapan, bukan manusia siapapun. Tapi kalau dia sudah berketetapan, kenapa kita tidak gunakan ketetapan Tuhan itu untuk maju, menguasai seluruh sektor yang ada itu. Hari ini adalah pengalaman, besok adalah sebuah kemenangan ketika kita bisa menjalankan peran itu baik-baik. Ada pekerjaan rumah banyak yang kita akan selesaikan, termasuk pendidikan yang prioritas. Kita akan tangani wanitanya dengan baik. Lalu kita mulai generasi muda. Dan satu, komitmen. Negeri ini harus bebas dari aibon. Negeri ini harus bebas dari segala yang menghambat. Kita terjerumus kepada solusi yang salah. Lalu kita berdialog dengan kelemahan kita sendiri yang menghancurkan masa depan kita. Hari ini adalah titik di mana kita harus mulai. Moga-moga 2022 adalah titik di mana kita unjuk kebolehan kita di salah satu pendidikan. Cari pemimpin yang benar, tidak menjadi sentral pada kekuasaan dan dirinya. Carilah pemimpin yang tahu apa yang dia harus lakukan untuk negeri ini dan orang-orang hebat di negeri ini yang belum dioptimalkan peranannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih pemirsa. Kita sudah dengar panjang sekali sebuah sejarah yang sudah diceritakan oleh seorang Johannes Glubag Gepse yang ada di kediamannya di Kampung Wasur. Saat ini saya ada bersama-sama dengan Bapak John, dan itulah sebuah sejarah yang beliau memaparkan dari 3 pemerintahan yang beliau alami, dan saat ini beliau tetap eksis berbicara secara netral tentang masyarakat orang Papua, khusus Kabupaten Merauke, masyarakat Kabupaten Merauke. Siapapun yang datang di negeri ini, dia akan rasa nyaman di atas negeri ini, karena itulah kami orang Marin, seperti apa kehidupan, sifat kami orang Marin. Sehingga apa yang dipaparkan itu menjadi harapan kita bersama untuk selalu kita berbuat yang terbaik di atas tanah ini. Apa yang sudah digambarkan tadi itu menjadi acuan kita, pengalaman untuk kita gale, dan harus diarsipkan untuk anak-anak selatan Papua yang kita menantikan, dan nanti kita akan ucapkan selamat datang Provinsi Papua Selatan. Tetapi ada hal yang saya boleh bertanya, Bapak, setelah Provinsi Papua Selatan ini akan kita terima, mungkin Bapak bisa mengingatkan untuk masyarakat adat, untuk tanah-tanahnya di Kabupaten Merauke ini seperti apa untuk motivasi masyarakat adat. Terima kasih, Bapak. Kita lihat pengalaman. Tanah banyak kita sudah lepas. Kita sudah jual ke banyak pihak. Tapi ternyata hidup kita tidak berubah dengan jual tanah itu. Kita semakin terpuruk. Dan kita kehilangan kesejatian. Orang Marin dibilang itu, orang Marin sejati itu salah satu unsur yang menjadi patokan itu adalah dia memiliki dusun atau tidak. Kalau mau tahu dia orang asli, kita tanya dia, kau petana wilayah di mana? Kalau dia tidak bisa tunjuk, berarti dia adalah penumpang migran. Jangan jadi migran di tanah sendiri. Jangan hidup di bekas tanah sendiri. Karena tanah itu adalah aset abadi. Tanah itu bukan komoditi yang harus diperjualbelikan. Tapi hasil dari olahan tanah itu yang harus diperjualbelikan. Ya. Kita sudah keliru. Di zaman saya saja kita sudah bayar uang miliar-miliar. Tapi uang miliar itu membentuk saudara-saudara kita jadi apa? Tidak. Jadi ini menjadi petanda dan pelajaran terbaik yang kita harus mulai katakan bahwa pepatah dari filosofi konservasi katakan begini, jangan kau membunuh ayam betina itu demi telurnya. Karena dia pikir bahwa ini ayam tiap hari dia bertelur, jadi berarti dia badan penuh dengan telur, dan dia bunuh ayam dan dia tidak temukan telur apa-apa, dan sejak itu dia tidak pernah temukan telur ayam. Maksud saya, tanah itu bukan pencetak uang, bukan. Tanah itu adalah mesin uang. Tanah itu pohon uang. Kalau kau hancurkan mesinnya, kau tidak akan dapat uang lagi. Tanah itu mesin uang. Tanah itu pohon uang. Kalau mau jadi mesin uang, kau tanam sagu, kau tanam rica, kau tanam bawang, kau tanam labu, kau tanam pisang, kau tanam kelapa dan segala macam. Kau bikin kolam ikan dan segala macam di tanah itu. Itu adalah mesin uang. Jadi ada produk antara yang akan mesin, karena tanah itu adalah pabriknya Tuhan. Tidak ada pabrik manusia sehebat apapun yang dorong bisa cetak berbagai produk dari satu mesin. Kecuali tanah itu. Kau mau tanam di sepotong tanah itu rica, kemudian labu, kau tanam pisang, kau tanam jahe, kau tanam ini. Semua dia kasih tumbuh. Tanah itu pabriknya Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa disamakan oleh pabrik buatan manusia.
ada di sini. Di Basurin. Kelapa banyak, pisang banyak, ada pohon sombar. Di sini kolam ikan banyak, ikan ada main-main. Ini pabriknya Tuhan ini. Jadi jangan menghancurkan pabriknya Tuhan yang dapat mencetak segala macam yang kita butuhkan. Jangan ciptakan kesulitan dengan jual tanah. Stop. Sudah, sisa tanah yang masih ada kita jaga. Ya. Dan memang itu yang harus menjadi program pertama, bagaimana kita coba melihat hal itu sebagai hal yang sangat prioritas dan strategis yang harus di sana dengan mendata sisa tanah ulayat yang masih ada. Jadi ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memastikan itu. Dan sekarang saya tidak mau ngomong. Karena kalau saya ngomong, Siap. Anda bilang itu. Sebab hal fundamental yang kita harus lakukan untuk memastikan itu, ada beberapa pekerjaan data yang kita harus bangun dan kita miliki, supaya dari situ segala teriakan orang Papua yang mulai meragukan diri, dasarnya itu adalah data. Kita bertolak dari data. Jadi data itu yang kita perlu benahi duluan, ya, secara bersama-sama supaya dengan dasar itu kita bisa tangani gitu. Ya, jadi ide-ide yang fundamental itu semua ada catatan saya yang besok kita akan bagikan kepada masyarakat, supaya karena saat ini kan orang jangan didapat ide gratis lalu dia cuma ngomong itu. Saya tidak mau ngomong sesuatu yang fundamental lalu itu jadi ya dasar bahwa itu kita yang bikin, jadi tidak. Jadi ada beberapa hal data yang kita harus miliki, yang kita harus bangun supaya dari situ kita bisa fokus untuk menangani hal-hal mendasar dan itu menjadi basis kebangkitan orang-orang kita untuk memulai dengan sebuah dunia baru, untuk membebaskan diri dari dunia lama yang mereka keliru dijalankan di masa lalu. Jadi kita harus ciptakan satu konsep pembebasan. Ciptakan konsep pembebasan dengan cara berpikir, cara memandang dan segala macam, cara melihat diri, cara melihat orang lain, cara melihat tanah dan hasil-hasilnya. Itu konsep dasar yang memang kita harus lakukan gitu. Kita memulai dari situ dengan konsep baru untuk kita memulai satu dunia baru yang membebaskan orang kita dari belenggu pandangan lama yang membuat kita sulit, dan kita dengan mudahnya tidak memikirkan risiko. Ya, jadi segala resiko masa lalu itu kita harus eliminir, ya, sehingga kita tidak ada yang akan menolong kita karena orang lain juga ingin menggunakan kelemahan kita, ya, sehingga kita ketika memblokade diri, memproteksi diri dan kita membangun kekuatan inner yang luar biasa, disitulah kita akan menjadi manusia yang menyangga segala macam tantangan dan tawaran yang membuat kita hanyut dengan segala kalimat indah yang justru menjadi racun yang memperlemah ya kekuatan diri kita itu. Jadi itu ada beberapa hal dasar mungkin akan saya sampaikan kepada beberapa anak muda yang moga-moga bisa dijadikan sebagai pegangan untuk kita memulai dari situ gitu. Jadi kita tidak mulai bicara, oh nanti saya akan bangun, nanti saya akan kasih turun langit yang di atas ini. Tidak, itu tidak. Mulailah dari bumi nyata. Bumi yang kita sedang injak. Bumi yang sekarang, yang bumi damai, yang sekarang jadi bara api. Tanah ini kan sekarang mulai jadi bara api, yang kita mau injak juga susah, takut. Tanah yang dulu tidak ada duri, sekarang jadi tanah berduri. Kenapa ulah kita juga? Dan juga tidak ada kesadaran atau tokoh-tokoh kita, anak-anak muda kita itu harus mulai berpikir seperti itu. Sudahlah, stop, kamu jadi manusia sembah sujud kepada hal-hal yang gak perlu. Kamu jangan merendahkan diri. Kamu tuh orang-orang hebat. Ya. Masa jadi sembah sujud? Sampai kau tua jadi sembah sujud terus. Berpikir mandiri. Bebaskan diri dari pandangan bahwa dia lebih hebat dari kita. Tidak. Kalau kamu tidak membebaskan diri dari situ, kamu anggap bahwa dengan uang kita bisa jadi obat. Dengan pikiran kau bisa jadi orang hebat.
Lewat komitmen kau bisa jadi orang hebat. Ya. Lewat tekad bisa jadi orang hebat. Jadi saya kira hal-hal seperti inilah yang kita coba melihat, bahwa jangan fokus tapi kepada hal-hal yang nanti menjebak kita jadi orang susah. Jadi itu saja, hari ini adalah pembelajaran, hari ini adalah potret realita. Mari kita memotret realita itu, mana yang benar-benar membuat kita menjadi dilema kita, itu yang kita harus perbaiki dan menjadi agenda untuk kita benahi secara bersama-sama. Lalu kita menyatakan dunia baru, dunia pembebasan, kita lepas dari belenggu masa lalu yang membuat kita tidak percaya diri, kita cemburu sama orang, kita khawatir tentang masa depan. Ya. Jadi tidak usah khawatir dengan masa depan. Tapi masa depan itu ada pada tekad, ada pada kemauan kita sendiri, dan juga bahwa saya harus membebaskan diri dari segala tekanan, segala tantangan dan segala macam, dan kita berkolaborasi dengan seluruh anugerah yang sedang datang dan segala macam, dan harus lebih selektif gitu. Ya. Dan harus bisa pintar mengolah segala ajakan dan segala macam, jangan sampai orang lain menjadikan kita kuda pacu dan mereka jadi pemacu atau joki yang menggunakan atribut kita, menggunakan fasilitas kita untuk mereka lebih maju dari kita. Padahal kita adalah kuda yang bisa berlari cepat, tapi kita hanya digunakan sebagai kuda pemacu dan jokinya duduk di atas dorong toke kita. Dia mau mencapai tujuan karena mereka gunakan fasilitas kita. Berhenti jadi kuda pacu dan jadilah joki yang benar-benar utuh dari kuda kita punya, joki kita sendiri, dan tujuan kita bisa capai. Itu saja. Baik. Sebelum kita tutup, closing statement dari Bapak seperti apa untuk masyarakat Merauke ke depan? Ya, masyarakat Merauke, masyarakat Papua Selatan yang sudah berharap sekian lama, dan ini tidak menjadi sebuah cerita dan harapan panjang yang tidak pernah selesai. Tidak ada pesta yang tidak selesai. Selesaikan ini dengan kepastian bahwa Provinsi Papua Selatan yang menjadi provinsi usulan kita, dambaan kita, moga-moga di 2022 akan terwujud. Jadi jangan kita kerja untuk kenikmatan orang lain. Jangan sampai pesta Papua Selatan itu dinikmati oleh orang lain. Tapi kamu jadi tuan pesta, dan kamulah yang harus menikmati itu, pesta Papua Selatan. Ya. Jadi banyak orang sudah tunggu pesta enak seperti apa ini. Papua Selatan adalah pesta yang paling enak. Karena banyak orang kelaparan di luar ini. Karena mereka tunggu ini pesta ini, kapan dibuka pestanya. Tapi antisipasi bahwa kamulah yang harus atur pesta Papua Selatan ini. Dan kamu adalah penikmat yang harus menikmati pesta Papua Selatan yang besar. Itu. Siapkan diri baik-baik. Partai politiknya dikuasai. Dan segala hal yang lain. Karena satu yang kita perlu tahu bahwa kita orang Papua Selatan termasuk kelompok yang tidak kompak. Karena pesta ini juga akan membuat kita akan berkelahi gara-gara pesta Papua Selatan itu. Tapi ketahuilah bahwa perbedaan pandangan itu bukan berarti sebuah perkelahian. Tapi yang paling penting adalah konsepmu. Ya, konsep untuk membuat pesta ini jadi meriah, dan pesta ini adalah pesta kenangan panjang yang akan diceritakan berjilid-jilid oleh semua generasi yang akan datang. Bahwa Papua Selatan dimulai dengan sebuah perjuangan, meskipun lama. Karena kita sendiri melatih diri untuk bersabar dan berbuat sesuatu. Jadi
siapkan diri baik-baik, kekompakan, segala hal yang berkaitan dengan kenikmatan Papua Selatan, kamulah yang harus menikmati Papua Selatan. Ya. Berhenti ragu-ragu tentang untuk siapa, barang ini untuk kamu orang, barang untuk kita. Karena Tuhan sudah berfirman, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan ditanam lagi, dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Tuhan yang tanam kamu orang, Tuhan yang tanam kita orang. Jadi kami yang punya ini. Siapa mau cabut kamu orang? Kalau manusia tanam sesuatu, orang bisa cabut. Kalau Tuhan yang tanam, siapa mau cabut? Ya. Jadi prinsip itu yang harus dipegang oleh kita semua. Siapkan diri baik-baik, ya. Pusatkan diri pada diri masing-masing. Tidak usah jadi manusia sembah sujud. Stop jadi manusia sembah sujud. Hormatilah dirimu. Ya. Dan keluarkan pikiran-pikiran cerdas, ide-ide brilian yang akan membuat kamu menjadi orang yang bisa menyumbang sesuatu yang berguna untuk Papua Selatan dan orang-orang Papua Selatan. Negeri ini harus dibebaskan. Pertama, kita harus membebaskan diri kita sendiri. Negeri ini harus dibebaskan dari dominasi penguasaan sektor-sektor strategis. Ya, harus dibebaskan, prinsip itu. Dan kompak, semua harus kompak. Dan pendidikan kita perbaiki. Kalau pendidikan kita perbaiki, berarti ekonomi dan kesehatan akan ikut di dalam. Tapi kalau kita tidak tangani pendidikan dengan baik, kita akan menjadi orang yang akan dikuasai oleh kalangan-kalangan tertentu yang ingin bermain-main dan menunggangi kelemahan kita dengan alasan kesian. Kamu bukan bangsa kesian. Kamu adalah bangsa pilihan Tuhan yang ditempatkan di negeri terdepan. Dan sadarlah itu, bahwa Tuhan punya kehendak. Ya, kehendak itu adalah kamu harus menjadi masyarakat yang maju karena matahari lebih dulu. Jadilah kita punya komitmen, kita mau maju 2 jam terdahulu karena 2 jam terdahulu kita lebih siang lebih dulu. Pakai itu, kekuatan itu. Tanah datar ini dan semua kekayaannya kita gunakan untuk itu. Jadi kita tunggu tahun depan dan moga-moga kerja tim yang ada di sini untuk melengkapi seluruh dokumen. Dan yang sudah final adalah nama Papua Selatan tidak bisa ditukar dengan nama apapun. Itu nama komitmen dari pemilik 4 dusun besar, dari 6 suku besar. Lalu ibu kota tetap di Merauke karena berbagai keunggulan yang dimiliki oleh tempat ini, dan ini adalah tempat sejarah di mana titiknya kita mulai dari sini. Yang berikut adalah luas wilayah Kabupaten Provinsi Papua Selatan itu sudah final 1979. Itu menjadi harta karun kita bersama yang kita gunakan untuk membangun kesejahteraan, hidup bertumbuh dan berkembang. Konsep lain itu sambil berjalan kita akan tetapkan. Dan kalau ada kelompok-kelompok yang mulai bergentayangan untuk menaburkan racun dan besok kamu semua akan menjadi orang lemah, stop. Tidak usah terima itu tawaran-tawaran yang sedang bergentayangan masuk. Ya. Kamulah putra mahkota. 6 suku besar adalah putra mahkota, tapi jadilah putra mahkota yang terbaik yang bisa melihat saudara. Dan untuk saudara-saudaraku dari yang lain, ya jangan merubah posisi dan juga bertindak lebih dari batas. Dan ingatlah falsafah tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hormatilah sebuah kemuliaan keterbukaan dari orang-orang sini yang masih lugu, tapi nuraninya bersih untuk menerima siapapun. Sekali Merauke istana damai, Papua Selatan istana damai, istana cinta kasih, istana kerukunan, kita tetap jaga. Dan proporsi yang kita gunakan adalah proporsi keseimbangan, kesetaraan di antara kita semua. Semua bangunan yang ada, universitas yang ada,
universitas ini itu adalah Universitas Musamus, bukan universitas apapun. Jadi jangan sampai universitas itu dikelola dengan pergantian dari dinasti ke dinasti. Ya. Jadi kami tidak berpikir dan mempersembahkan hasil pikiran kita untuk kamu lebih berkembang dari yang berpikir. Tapi hormatilah yang sudah berpikir dan mempersembahkan untuk kamu jadi besar. Itu catatan saya. Ya, tidak ada yang bisa membayar kita pada saat itu untuk mendirikan ini. Itu sebuah keyakinan ketika orang bilang tidak bisa dan kami bilang bisa, dan itulah hasil dari bisa itu. Itu saja saudara-saudaraku yang terkasih, bersatulah dan semua kita berjalan berangkulan untuk mempercepat proses ini. Setelah itu kita akan bersatu untuk duduk. Ya, bagaimana atur negeri kaya, negeri hebat ini supaya dia bisa memberikan dampak perubahan secara setara bagi kita semua. Hari ini masih dalam perjuangan. Besok moga-moga kita bisa petik buahnya, dan suatu pagi sebuah matahari yang cemerlang terbit membawa sebuah hadiah waktu. Papua Selatan menjadi sebuah provinsi baru yang cemerlang, secemerlang sinar matahari. Terima kasih. Baik, saudara pemirsa, masyarakat Kabupaten Merauke yang kita nantikan bahwa Provinsi Papua Selatan akan jadi. Dan kita akan ungkap, selamat datang Provinsi Papua Selatan. Saat ini saya akhiri dengan saya Urbanus Tatekia Fiolmen yang hari-harinya sebagai orang filmmaker dan sangat menghargai sebuah sejarah dan seorang tokoh. Dan saya akan selalu bersama dengan Bapak Johannes Glubah Gipse menceritakan apa yang menjadi harapan Bapak John. Jangan kemana-mana, tetap ikuti apa yang kita akan berbicara selanjutnya. Terima kasih. Selamat buat pemirsa saudara yang menonton apa yang sudah kami Bapak John bicarakan. Terima kasih, selamat siang.